Oke, selanjutnya setelah kita membicarakan tentang jenis kebutuhan, selanjutnya kita bicara mengenai alat pemuas kebutuhannya ya. Alat pemuas kebutuhan itu dibagi menjadi dua, ya, berupa barang dan jasa. Ya, kalau alat pemuas kebutuhan barang itu berwujud, ya, fisiknya, sedangkan jasa itu cukup dirasakan ya. Berbeda antara barang dan jasa. Jadi alat pemuas kebutuhan dibagi menjadi dua berupa barang dan jasa ya. Jenis-jenis alat pemuas kebutuhan seperti yang disebutkan di awal tadi bahwa alat pemuas kebutuhan itu jumlahnya terbatas ya dibanding dengan kebutuhan manusia itu sendiri ya. Jenis alat pemuas kebutuhan itu dibagi beberapa kelompok ya di sini ya. Yang pertama berdasarkan kegunaannya, kedua berdasarkan cara memperolehnya, kemudian yang ketiga berdasarkan hubungannya dengan barang lain, yang keempat berdasarkan kepentingannya, ya. Kemudian yang kelima berdasarkan pengaruhnya terhadap proses produksi. Ya, kita bicara yang pertama dulu ya dari awal ya. Jenis alat pemuas kebutuhan yang pertama berdasarkan kegunaannya itu dibagi menjadi dua ya, barang konsumsi dan barang produksi. Dimana kalau barang konsumsi adalah benda yang dapat langsung dikonsumsi atau digunakan, misalnya makanan, pakaian itu merupakan barang konsumsi dan lain-lain ya. Kemudian barang produksi berarti barang tersebut dapat digunakan setelah melalui proses. Barang produksi itu disebut juga barang modal. Barang ini harus digunakan dalam proses produksi, yaitu barang produksi. Contohnya misalnya mesin untuk membuat produk, ya, alat atau mesinnya yang digunakan. Oke, yang kedua berdasarkan cara memperolehnya. Ya, alat pemuas kebutuhan berdasarkan cara memperolehnya itu dibagi ada tiga macam ya di sini ya. Yang pertama barang ekonomi, kedua barang bebas, ya, ketiga barang ilit, ya, barang ilit. Kalau tadi berdasarkan kegunaan dibagi dua, barang konsumsi dan produksi. Kalau yang berdasarkan cara memperolehnya ada tiga, ya, barang ekonomi, bebas, dan barang ilit ya. Barang ekonomi itu adalah barang-barang yang cara memperolehnya ya membutuhkan pengorbanan. Ya, itu disebut dengan barang ekonomi, baik pengorbanan waktu, baik biaya, tenaga. Contohnya pakaian, kalau ingin mendapatkan pakaian butuh pengorbanan ya. Pengorbanan untuk membelinya, waktunya untuk membeli pakaian, kemudian biayanya juga. Misalnya pakaian, rumah, bangunan itu juga termasuk barang ekonomi. Kemudian barang bebas adalah barang yang jumlahnya atau barang bebas adalah barang yang jumlahnya melimpah ya di sini. Jadi cara memperolehnya tanpa pengorbanan. Di sini tersedia oleh alam di sini. Contohnya sinar matahari. Kalian tidak perlu membeli sinar matahari, cukup keluar rumah aja udah dapat sinar matahari ya. Udara di luar rumah, udara di dalam rumah kalian juga itu kalian bebas mendapatkannya tanpa butuh pengorbanan ya. Cukup hanya kalian keluar rumah atau menghirup udaranya itu sudah kalian dapatnya. Air terjun ya. Air terjun juga masih merupakan barang bebas itu ya. Perbedaan antara barang ekonomi dan barang bebas. Satu lagi adalah barang ilit ya. Barang ilit ini adalah barang yang jika jumlahnya berlebihan ini akan merugikan ya. Jadi bahkan membahayakan manusia. Ya, barang ilit ini harus dikelola, jadi tidak boleh berlebihan penggunaannya. Contohnya seperti air. Jika berlebihan akan terjadi banjir ya kan. Kemudian api juga berlebihan akan terjadi kebakaran di mana-mana. Itu contoh barang ilit ya. Tapi dia sangat berguna jika dimanfaatkan secara maksimal. Misalnya api digunakan untuk memasak setiap hari dengan penggunaan yang sedikit ya, sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian pembagian alat pemuas kebutuhan yang
ketiga, berdasarkan hubungannya dengan barang lain. Ya, artinya barang tersebut bisa digunakan jika sudah menggunakan barang yang lain juga gitu. Itu dibagi menjadi dua, barang substitusi dan barang komplementer ya. Barang substitusi adalah barang yang fungsinya dapat menggantikan fungsi barang yang lain. Ya, barang substitusi itu adalah barang yang fungsinya dapat menggantikan fungsi barang yang lain. Contohnya ada yang tahu tidak? Contohnya misalnya jika tidak ada sepatu, gunakan sendal, misalnya seperti itu ya. Kemudian jika tidak ada telepon rumah, kalian bisa menggunakan telepon seluler. Dan banyak lagi contoh yang lain. Atau yang lainnya, misalnya tidak ada beras, bisa kalian makan jagung juga bisa ya kan, itu fungsi barang substitusi contohnya. Kemudian barang komplementer. Barang komplementer ini adalah barang yang fungsinya dapat melengkapi barang yang lain. Jadi kalau misalnya salah satunya tidak ada, barang tersebut tidak bisa digunakan. Barang yang fungsinya dapat melengkapi barang lain. Misalnya ada yang bisa, misalnya kendaraan bermotor, misalnya motor dengan bensin. Kalau motor tidak ada bensin tidak bisa jalan kan. Kemudian ada kompor gas atau kompor minyak tanah seperti itu. Kompor tanpa minyak tanah tidak bisa berfungsi kompornya. Ya seperti itu ya, contoh dari barang komplementer, dan contoh-contoh yang lain bisa kalian cari nanti ya. Selanjutnya adalah berdasarkan alat pemuas kebutuhan berdasarkan pengaruhnya terhadap proses produksi. Ya, itu dibagi menjadi 3. Barang mentah, barang setengah jadi, dan barang jadi. Barang mentah adalah barang yang belum mengalami proses produksi. Itu barang mentah, contohnya itu bisa dijadikan bahan baku di dalam proses produksi nantinya. Contohnya misalnya kapas ya. Kapas itu kan merupakan bahan mentah, bisa dijadikan benang, kemudian dijadikan kain. Itu contoh salah satu aja ya, kapas ya, dan yang lainnya juga banyak contoh yang lain, nanti kalian cari lagi. Kemudian barang setengah jadi, ini sudah melalui proses produksi tapi belum sampai akhir. Ya, ini barang setengah jadi. Jadi bisa dimanfaatkan untuk proses produksi yang selanjutnya. Misalnya tadi kapas. Kapas selanjutnya, kalau kapas kan diambil dari pohon langsung, kemudian diproses produksi, diolah menjadi benang. Ya. Nah, itu adalah barang setengah jadi. Benangnya itu merupakan barang setengah jadi. Jadi butuh proses selanjutnya. Itu contoh dari kapas, dan lainnya juga masih banyak. Misalnya tepung terigu itu juga ada menjadi barang setengah jadi ya. Nanti diolah lagi menjadi barang jadinya. Selanjutnya adalah barang jadinya ya. Barang jadi itu adalah barang sarana pemuas kebutuhan manusia yang sudah mengalami proses produksi sampai akhir, sampai tuntas ya. Sudah dapat digunakan hasil produksinya itu. Ya, produknya bisa dapat digunakan dan untuk memenuhi kebutuhan. Misalnya tadi benang, kemudian diproses menjadi kain ya. Itu bisa digunakan kainnya untuk diolah menjadi pakaian lagi gitu ya. Kemudian kursi juga contohnya yang lain, dari kayu ya menjadi papan, barang setengah jadinya, kemudian menjadi kursi. Itu contoh dari barang jadi. Jadi berdasarkan pengaruh terhadap proses produksi itu ada 3 ya, barang mentah, barang setengah jadi, dan barang jadi. Selanjutnya adalah barang berdasarkan tingkat kepentingan. Ya, di sini ada 3 ya, 3 jenis barangnya di sini ya, berdasarkan tingkat kepentingan. Pertama adalah barang inferior ya, barang inferior ya. Kemudian barang esensial, yang terakhir adalah barang normal.